Salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya tentang asam basa sesi yang ketiga, yaitu larutan penyangga atau larutan buffer atau larutan dapar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang larutan penyangga atau larutan buffer atau larutan dapar. Larutan penyangga atau larutan buffer, nanti pembelajarannya meliputi apa yang dimaksud dengan definisi, kemudian buffer dalam kehidupan sehari-hari, kemudian stoikiometri larutan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang soal-soal latihan. Baiklah, untuk mempelajari pada saat ini, yaitu kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama mampu mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan pembuatannya. Yang kedua, siswa dapat menentukan pH larutan penyangga. Yang ketiga, siswa dapat memahami fungsi larutan penyangga dan siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dari larutan penyangga atau larutan buffer yaitu ditinjau dari komposisi dan ditinjau dari fungsinya. Kalau kita tinjau dari komposisinya, maka yang disebut dengan larutan buffer atau penyangga yaitu larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Sedangkan kalau ditinjau dari fungsinya, larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan jika ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, atau diencerkan sampai 10 kali. Apa yang dimaksud dengan larutan buffer? Larutan penyangga, buffer atau dapar adalah larutan di mana terdapat campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Cara membuat larutan buffer, cara yang pertama adalah mencampurkan langsung antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa atau basa lemah berlebih dengan asam. Jadi yang lemah harus ada sisa. Buffer dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi kimia dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatik, yaitu reaksi enzim sebagai katalis. Maka enzim itu akan bisa bekerja dengan maksimal apabila pada pH tertentu yang disebut dengan pH optimum. Dalam cairan sel atau intrasel atau ekstrasel memerlukan sistem yang dapat mempertahankan harga pH cairan. Maka sistem penyangga cairan ekstrasel itu sangat penting. Adalah ada beberapa sistem penyangga di dalam tubuh kita, yaitu ada penyangga karbohidrat, itu ada keseimbangan antara asam karbonat dengan asam bikarbonat. Kemudian ada penyangga asam fosfat, yaitu ada keseimbangan antara ion bifosfat dan trifosfat. Dan yang ketiga adalah penyangga protein. Ini yang penting dalam kehidupan umat manusia. Sistem penyangga karbohidrat dalam darah. Kita bayangkan bahwa tubuh kita sering kemasukan makanan yang bersifat asam atau basa, sedangkan pH darah itu berkisar 7,4. Hal ini bisa dipertahankan karena adanya penyangga
asam karbonat dan asam bikarbonat di dalam tubuh kita. Sehingga meskipun setiap saat darah kemasukan berbagai zat, baik bersifat asam maupun bersifat basa, maka akan selalu dapat dinetralkan pengaruhnya terhadap perubahan pH. Bila tubuh kita kemasukan asam, maka ion H+ yang masuk ke dalam tubuh itu akan bereaksi dengan ion bikarbonat yaitu HCO3-1 menjadi asam karbonat H2CO3. Sehingga kelebihan H+ itu bisa dinetralkan. Sedangkan bila tubuh kita kemasukan basa atau adanya ion OH-, maka ion OH- itu akan dinetralkan oleh asam karbonat dalam darah kita menjadi asam bikarbonat plus H2O, sehingga kelebihan OH itu akan ditiadakan oleh asam karbonat dalam darah. Maka pH darah akan tetap bertahan 7,4. Nah, namun demikian kita juga tidak boleh sembarangan. Artinya kita tetap harus bijaksana dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Kalau yang kita konsumsi itu terlalu asam dan jumlahnya banyak, tentunya fungsi buffer itu akan terganggu sehingga kita akan mengalami gejala sakit. Bisa sakit asam lambung dan seterusnya. Kemudian reaksi kesetimbangan dalam tubuh. Kita ibaratkan di dalam tubuh kita itu ada ion bikarbonat HCO3- dan asam karbonat H2CO3. Nah, ini dalam kondisi seimbang, dalam kondisi normal, maka jumlah asam bikarbonat maupun asam karbonat itu sesuai yang diharapkan oleh tubuh kita. Nah, bagaimana kalau tubuh kita kemasukan asam, yaitu adanya H+, maka H+ ini akan diikat oleh ion bikarbonat HCO3-1 akan berubah menjadi asam karbonat tadi. Nah, ini tugas ini adalah ion H+ akan bereaksi dengan asam bikarbonat. Kemudian apabila tubuh kita kemasukan basa, maka basa ini akan diikat oleh asam karbonat yang ada di dalam tubuh kita, di dalam darah. Sehingga nanti ada keseimbangan antara HCO3- dan H2CO3. Nah, kalau kondisinya berlebih bagaimana? Maka kalau kondisi asam karbonat itu berlebih, asam itu akan terion menjadi atau terurai menjadi gas CO2 dan H2O. Nah, gas CO2 itu dikeluarkan melalui sistem pernapasan kita, yaitu di paru-paru. Maka dengan kondisi seperti ini, maka kelebihan asam karbonat itu akan bisa dinetralisir oleh tubuh kita, oleh sistem penyangga dalam tubuh kita. Jadi yang CO2 tadi dibuang melalui pernapasan, yang H2O dibuang melalui air seni atau air keringat kita. Kemudian sistem penyangga fosfat di dalam cairan sel. Di dalam sistem penyangga fosfat itu ada keseimbangan antara ion bifosfat dengan ion trifosfat, H2PO4-1 dan HPO4-2. Merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menyangga pH cairan sel, yaitu cairan intrasel. Bila tubuh kita terdapat asam atau kemasukan asam, maka ion trifosfat HPO4-2 akan bereaksi dengan H+ berubah menjadi asam bifosfat yaitu H2PO4-1. Apabila tubuh kita kemasukan basa, maka ion H2PO4-1 akan mengikat OH- menjadi ion trifosfat HPO4-2 plus H2O. Ya, kita lanjutkan tentang sistem penyangga protein, di mana protein mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa. Maka jika tubuh itu kemasukan asam atau basa, maka protein ini akan berfungsi sebagai sistem penyangga. Yaitu jika tubuh kemasukan ion H+,
akan diikat oleh gugus protein yang bersifat basa, dan adanya ion OH- atau basa yang masuk dalam tubuh, maka akan diikat oleh gugus protein yang bersifat asam, sehingga pH protein akan tetap stabil. Konstruksi dari atau struktur dari protein itu seperti tampilan berikut, yaitu ion dipolar Switzer ion, di mana ada gugus NH3 dan gugus COO-. Gugus COO- bersifat asam, sedangkan gugus NH3+ itu bersifat basa. Maka protein ini bersifat penyangga atau buffer. Larutan penyangga yaitu pada tanaman hidroponik seperti tampilan berikut. Nanti bisa dibaca, silakan. Kemudian stoikiometri larutan penyangga atau perhitungan dalam larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Maka asam lemah dinotasikan dengan Ha, akan terion menjadi ion H+ dan ion sisa asam yaitu A- atau basa konjugasi. Kemudian garam dinotasikan dengan NaA, akan terion menjadi Na+ dan A-. Maka harga tetapan kesetimbangan asam dari asam lemah, karena asam lemah ini terion sebagian, sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi A- dipangkatkan 1 dibagi dengan konsentrasi asam lemah Ha. Maka harga H+ itu setara dengan Ka dikalikan konsentrasi asam lemah dibagi dengan A- atau basa konjugasinya. Sehingga dituliskan dalam persamaan H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Maka pH sama dengan pKa min log konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Karena konsentrasi asam atau konsentrasi basa konjugasi itu setara dengan jumlah molnya, maka harga pH juga bisa dirumuskan dengan pKa min log mol asam dibagi mol basa konjugasinya, di mana pKa itu adalah fungsi eksponen logaritma dari tetapan kesetimbangan asam. pKa sama dengan min log kesetimbangan asam Ka. Untuk yang basa, larutan penyangga bersifat basa, yaitu yang terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Kita ambilkan contoh, basa lemahnya adalah amonium, hidroksida atau amoniak dalam air, NH3 plus H2O, terion menjadi NH4 plus OH-. Kemudian garam yang terdiri dari garam amonium, yaitu contohnya amonium klorida, akan terion menjadi NH4 plus Cl-, di mana ada campuran basa lemah NH3 atau NH4OH dengan asam konjugasinya dengan NH4+-nya. Maka dapat disimpulkan dalam penurunan rumus, tetapan kesetimbangan basa sama dengan konsentrasi amonium NH4+ kali konsentrasi OH- pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi basa lemah yaitu NH3 atau NH4OH. Maka harga OH- setara dengan Kb dikalikan konsentrasi NH3 atau NH4OH dibagi dengan NH4+. Dapat diturunkan besaran POH nanti akan diturunkan dari OH- sama dengan Kb dikalikan basa lemah dibagi asam konjugasinya. Maka POH setara dengan PKB eksponen logaritma dari tetapan kesetimbangan basa dikurangi logaritma dari basa lemah dibagi asam konjugasinya. Karena konsentrasi basa lemah setara dengan mol, maka POH setara dengan PKB min log mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Contoh soal. Perhatikan ada soal 100 ml larutan penyangga yang
diperoleh dari pencampuran antara 0,05 mol asam asetat dengan 0,1 mol garam natrium asetat. Ka-nya diketahui, maka hitunglah pH larutan tersebut. Yang pertama kita mencari konsentrasi dari asam asetat dengan garamnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus penyangga yang bersifat asam, yaitu pH sama dengan min Ka min log mol konsentrasi asam lemah dengan asam konjugasinya. Boleh menggunakan mol, boleh menggunakan konsentrasi. Nanti hasilnya sama, maka diperoleh dari persamaan di atas itu pH-nya setara dengan 5 min log 1. Log 1 itu 0, maka pH-nya setara dengan 5. Ya. Kemudian yang kedua, larutan penyangga dengan pH 5 tadi ditambah 10 mili HCl 0,1 m. Jadi kalau dijadikan molnya, yang ditambahkan itu setara dengan 0,001 mol mililiter mol HCl. Nah, kalau kita reaksikan bahwa HCl bersifat asam, maka HCl akan bereaksi dengan garam, yaitu CH3COONA pada larutan yang A tadi, bereaksi dengan HCl, menghasilkan asam asetat dengan garam natrium klorida. Maka dengan komposisi, mula-mula garam natrium asetat 0,1 mol dari persamaan A tadi, kemudian direaksikan dengan HCl 0,001 mol dari soal B, pertanyaan B, maka akan dihasilkan asam asetat baru sebesar 0,05 mol. Kemudian dari garam dengan HCl yang habis bereaksi adalah HCl, maka garam yang bereaksi 0,001, asam yang bereaksi 0,01, asam asetat baru yang dihasilkan 0,001. Maka setelah reaksi, garamnya tinggal 0,099 mol, asam HCl-nya habis, dan asam asetat yang terbentuk bertambah dari mula-mula 0,05 dari soal A menjadi 0,051 mol. Nah, berarti komposisinya di sini terjadi campuran antara garam dengan asam asetat. Asam asetat asam lemah, maka masuk ke dalam pH penyangga. pH sama dengan min log Ka min log mol asam asetat dibagi mol CH3COO min sisa. Maka jika dimasukkan datanya, akan diperoleh hasil akhirnya pH-nya setara 4,9924. Ini kalau dibulatkan itu sama dengan 5, maka dianggap sama atau tetap karena perubahannya sangat sedikit sekali, 0,000 sekian. Jadi bisa dikatakan perubahan yang sedikit itu. Kemudian yang C ditambah dengan 10 mili NaOH 0,1 m. Sama caranya dijadikan mol dulu, 0,001 mol NaOH dimasukkan dalam persamaan buffer tadi. Karena yang ditambahkan basa, maka basa ini akan bereaksi dengan asam asetat sisa dalam larutan A. Sehingga diperoleh komposisi asam asetatnya 0,05 mol dari larutan A tadi, kemudian ditambah NaOH 0,001 mol dari soal C yang ditambahkan, dan garam 0,1 mol CH3CONA itu dari larutan A tadi. Maka NaOH habis bereaksi, garam baru yang terbentuk 0,001 mol. Sehingga asam asetat CH3COOH sisa setelah reaksi itu tinggal 0,049 mol. Dan garam yang terbentuk bertambah akhirnya menjadi 0,101 mol. Karena adanya campuran asam lemah dengan garamnya, maka masuk ke dalam rumus pH buffer. Maka jika dimasukkan komposisinya akan diperoleh hasil akhirnya adalah 5,014. Ini kalau dibulatkan setara dengan 5, maka dianggap tetap. Jadi penambahan sedikit asam 10 mili HCl 0,1 molaritas tadi, atau penambahan sedikit basa 10 mili 0,1 molaritas NaOH, ternyata pH-nya itu dianggap tidak berubah karena sangat kecil sekali. Contoh berikutnya,
Berapa pH larutan jika ke dalam 0,5 liter larutan 0,1 m asam asetat dilarutkan 0,05 mol garam natrium asetat. Ka-nya diketahui, maka kita masukkan dalam persamaan konsentrasi garamnya sebesar 0,1 molaritas, kemudian dimasukkan ke dalam rumus pH sama dengan pKa min log dan seterusnya ini, sehingga diperoleh nanti hasil akhirnya adalah pH-nya 5. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan persamaan, bukan menggunakan molaritas tapi menggunakan mol. Jadi dijadikan mol. Setengah liter 0,1 mol itu setara dengan 0,05 mol asam asetatnya. Garamnya sudah diketahui dalam soal 0,05 mol, maka dimasukkan dalam persamaan, nanti hasilnya sama dengan 5. Jadi sama keduanya, menghasilkan persamaan yang sama. Kemudian contoh berikutnya lagi, larutan 0,3 mol asam propanoat C2H5COOH direaksikan dengan 0,1 mol NaOH dalam 500 ml. Ka-nya diketahui, maka di sini akan terjadi reaksi antara asam asetat dengan NaOH. Komposisi mula-mulanya 0,3 mol asam propanoat, kemudian NaOH-nya 0,1 mol, maka yang habis bereaksi adalah NaOH. Sehingga nanti setelah terjadi reaksi, itu akhir reaksi didapat asam asetatnya 0,2 mol, garam yang terbentuk 0,1 mol. Karena adanya campuran asam asetat dengan garam, maka masuk ke dalam kriteria larutan penyangga. Masing-masing data mol tadi boleh dijadikan konsentrasi, masukkan ke rumus konsentrasi sehingga diperoleh hasil akhirnya sebesar 4,55. pH-nya 4,55. Atau cara yang kedua menggunakan mol, yaitu molnya, mol asam asetat mula-mula dikurangi mol NaOH, maka besarnya menjadi 0,2 mol untuk asam asetat, untuk garamnya 0,1 mol. Dimasukkan dalam persamaan, maka akan diperoleh logaritmanya, yaitu sebesar pKa min log mol C2H5COONa dibagi dengan maaf ini terbalik ini. Oh betul, ini rumusnya betul karena menggunakan plus. Jadi kalau di sini plus log itu yang di atas asam konjugasinya, yang di atas basa konjugasinya, yang di bawah adalah asam lemahnya. Jadi kalau rumus di depan tadi itu menggunakan min log, maka kalau min log yang di atas itu asam lemahnya, yang di bawah basa konjugasinya. Tapi hasilnya sama, tidak ada masalah. Hanya penurunan fungsi logaritmanya saja. Sehingga hasil akhirnya pH-nya sebesar 4,55. Nah, ini ada soal latihan, ada 4 soal latihan, tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan hari Rabu, nanti akan Bapak sampaikan melalui WA grup kelas. Demikian pembelajaran asam basa larutan penyangga di sesi ketiga. Kiranya apa yang dijelaskan bisa bermanfaat dan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat siang, Tuhan memberkati.